wabarakatuh. Nama saya Farhan Zaki Akila dengan NPM 233510430. Dalam video ini saya akan menjelaskan Vue.js dasar. Apa itu Vue.js dasar? Vue.js adalah sebuah framework JavaScript progressive yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dan aplikasi single page atau SPA. Di sini masuk ke tugasnya, yaitu dengan menginstal Node.js. Di sini karena saya sudah menginstal, kita masuk dulu, kita install. Baik, kita tunggu. Jika sudah terinstall, kita bisa masuk melanjutkan. Sorry. Kita bisa tunggu. Nah, ketika sudah, kita bisa membuktikannya dengan memasukkan di terminal. Nah, di sini kita bisa melihat versinya. Di sini tertera dengan versi 22.14.0. Dan kita bisa masuk ke pm.v. Garis miring V. Dan di sini 10.9.2. Dan kita masuk ke file, filenya. Kita pertama-tama kita buat dulu filenya. Sini kita buat misalnya pbk. Jika sudah, kita bisa masuk dengan memasukkan perintah cd pbk. Ketika masuk, kita bisa memakai perintah npm nama projectnya di sini yaitu tugas 4. Dan di sini kita gunakan fit. Kita memakai framework Vue. Di sini JavaScript. Setelah masuk ke dalam sini, kita bisa kopikan saja antara tiga ini. Dari tiga ini, masuk. Ketika sudah masuk, kita install. Kita bisa nunggu. Di sini tandanya kita dia lagi loading ya, tergantung kecepatan internet. Kita tunggu saya sampai selesai. Dan jika sudah, kita masuk. Dan di sini kita bisa masuk. Kita copy saja.
Nah, di sini maka akan menampilkan template yang sudah ada, bawaan dari Node.js-nya. Baik, masuk ke tugas selanjutnya, yaitu membuat variabel reaktif dengan ref. Kita membuat text interpolation, form binding, event listener, attribute binding, dan conditional rendering. Baik, di sini kita mulai dari reaktif dengan ref ini dulu. Di sini penjelasan untuk reaktif. Ref adalah fungsi yang digunakan untuk membuat variabel reaktif. Variabel yang dibuat dengan ref memiliki properti value yang digunakan untuk mengakses atau mengubah nilainya. Ref sangat berguna untuk membuat data primitif seperti string, number, boolean, atau objek sederhana menjadi reaktif. Baik, masuk ke prakteknya. Kita masuk ke VS Code. Dan di sini kita masuk ke file pbk yang kita buat tadi, terus masuk ke src komponen, dan kita masuk ke hello world .view nih. Di sini adalah template yang kita download tadi, yang seperti ini outputnya. Ini template yang sudah tertera, jadi kita hapus dari sini. Dan untuk filenya kita buat aja di sini dengan hello world di sini. Lanjut kita bisa memakai script. Setup. Terus masuk ke import. Import ref from view di sini, dan masuk ke cons message ref sini, kita ganti hello world misalnya. Dan kita buat template di sini. Pada bagian template kita gunakan misalnya H1. Kita gunakan message. Dan di sini jika sudah berikut, kita save dulu. Apakah sudah terganti dia? Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka berhasil ya, variabelnya masuk seperti yang kita buat tadi, hello dan world. Masuk ke selanjutnya, yaitu text interpolation. Text interpolation ini adalah cara untuk menampilkan nilai dari data Vue.js di dalam template HTML menggunakan sintaks double curly brace. Ini adalah bentuk paling sederhana dari data binding di Vue.js. Kita masuk ke sini.
Terus kita tambahin saja, misalnya cons greeting. Di sini misalnya kita menggunakan hello world. Kita bisa ganti jadi word doang ya. Terus di sini kita bisa buat misalnya nama saya, terus di sini tambahin cons name. Di sini kita bisa ganti Farhan Zaki. Di sini kita bisa tambahin lagi ya H1. Dan sorry, bisa tambah sini greeting dan name. Nah, di sini ada dua variabel tetapi dia bergabung. Itulah namanya text interpolation. Supaya lebih rapi, kita pindahin sini ya. Sini. Nah, jika sudah, kita save dulu. Ini kita bisa lihat hasilnya. Oh, di sini ada yang error ya. Kita bisa lihat dulu. Oh, ini ada yang nyelip. Kita coba save dulu ya. Maaf. Jika kita cek, nah di sini seperti tadi saya buat Word dan nama saya Farhan Zaki Akila. Ini bagian untuk text interpolation ya. Kemudian masuk ke yang arahan selanjutnya, yaitu form binding. Untuk penjelasan form binding, apa itu form binding? Form binding adalah fitur penting dalam Vue.js yang memungkinkan Anda mengikat nilai input form ke data di instance Vue menggunakan Vue model. Dengan fitur ini, Anda dapat membuat form yang interaktif dan responsif dengan sedikit kode.
ViewModel mendukung berbagai jenis input form dan menyediakan modifier untuk mengontrol perilaku input. Ini adalah salah satu alasan mengapa Vue.js sangat populer untuk membangun aplikasi web modern. Dan untuk ke praktiknya, untuk contohnya, yaitu kita perhatikan di sini kita buat lagi di sini. Kita bisa buat cons input value. Terus bagian template-nya kita masukkan saja misalnya di sini. Masukkan input di sini kita membuat memakai ViewModel ya. Input value dan placeholder. Nah, di bagian placeholder ini kita bisa masukkan contohnya hasil aja. Setelah itu kita tutup. Sorry. Sini placeholder. Di sini kita bisa tambahin input value. Di sini kita tutup. Nah, jika sudah selesai, kita bisa save dulu. Masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan inputnya. Saya Farhan. Nah, di sini dia mengikutin, yaitu hasil nama saya Farhan. Ini misalnya pembanding, maka dia akan menampilkan hasil yang kita ketikkan. Itu adalah form binding. Ke yang selanjutnya arahnya, yaitu ada event listener. Apa itu event listener? Event listener adalah fungsi atau metode yang dipanggil ketika suatu event terjadi pada elemen HTML dan mekanismenya yang memungkinkan Anda mendengarkan atau listen dan menanggapi event yang terjadi pada elemen HTML seperti klik tombol, input text, hover, submit form, dan banyak lagi. Dengan event listener, Anda dapat menjalankan fungsi atau logika tertentu ketika event tersebut terjadi. Masuk ke praktiknya. Sini kita bisa masuk
di bagian scriptnya kita masuk cons dengan ref yang hasilnya 0. Di bawahnya kita buat function increment dan di bawahnya kita ketikkan count titik value increment, dan pada bagian template kita tambahkan yaitu kita tambahkan button dalamnya bisa view on click karena kita menggunakan klik ya. Kita buat increment yang kita deklarasikan tadi, increment kita buat klik di sini ya. Kita buat klik. Kita buat tombolnya ya. Terus kita counter count. Kita bisa lihat hasilnya ya. Kita save dulu. Ada yang error ya. Di sini kita bisa cek dulu apa yang error. Oh iya, di sini ada ketinggalan count. Kita bisa buktikan. Nah, di sini dah. Misalnya kita tekan klik, dia akan nambah saat. Nah, dia akan sesuai apa yang kita klik. Ketika kita klik, dia akan bertambah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke arahan selanjutnya ya, yaitu attribute binding. Sini apa itu attribute binding? Attribute binding memungkinkan Anda mengontrol nilai atribut HTML secara dinamis berdasarkan data di view. Attribute binding yaitu teknik yang memungkinkan Anda mengikat nilai atribut HTML seperti src, href, class, style, dan lain-lain ke data atau ekspresi JavaScript di instance view. Dengan atribut binding, Anda dapat membuat atribut HTML dinamis yang berarti nilai atribut dapat berubah sesuai dengan perubahan data di view. Kita masuk ke praktiknya di sini. Kita bisa masuk ke scriptnya ya. Kita masuk ke cons button class
sorry. Graph. Normal. Lanjut ke cons, toggle, dan class. Di sini ada yang ketinggalan. Sini kita bisa masuk button, dan class dot value button class dot value sini. Nah, normal BTN dan special BTN. Normal BTN. Di sini kita bisa masuk ke template-nya. Itu template-nya. Sebentar, untuk yang bagian consnya, class value button class. Normal aktif di sini, active button. Nah, active button. Untuk bagian template lagi, lanjut. Ke bagian template masuk, yaitu kita masuk ke isinya vbind, sorry, vbind class.
class. Di sini kita bisa menggunakan add klik. Toggle button class. Bisa kita buat di sini. Klik. Jika template-nya sudah, kita bisa masukkan ke stylenya agar membuat kita membuat warna-warna. Kita ganti style. Button, kita masukkan background colornya, misalnya ya red, dan colornya kita bisa buat colornya kita bisa buat white di sini. Nah, untuk ke active buttonnya, nah seperti ini. Kita buat saja misalnya biru. Blue saja kita buat blue. Dan jika kita lihat hasilnya, kita save dulu. Oh bentar, sini ada error ya, bagian yang mana? Oh iya, di sini. Nah, jadi kita save dulu. Ada error lagi ya. Oh iya, ini ada yang kurang. Nah, jika sudah, kita bisa melihat outputnya, hasilnya. Nah, di sini seperti ini. Dia akan jika kita klik, dia akan berubah menjadi merah. Jika kita klik lagi, dia akan berubah menjadi biru. Seperti itu untuk atribut binding ya. Selanjutnya kita masuk ke conditional rendering. Yang dimaksud conditional rendering ini adalah cara untuk menentukan apakah suatu elemen atau komponen harus ditampilkan atau tidak berdasarkan kondisi tertentu. Conditional rendering yaitu teknik yang memungkinkan Anda menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Di sini
langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita deklarasikan dulu. Baik, untuk di script ini masuk ke cons is visible ref dan true. Jika sudah, kita masuk ke bagian template. Kita gunakan button. Add click. Di sini untuk bagian add click di sini kita masukkan is visible. Langsung saja di is visible toggle. Terus kita bisa ganti di sini kita ganti klik saja, dan button boleh kita gunakan. Langsung saja sini, jika is visible dia akan menampilkan. Kita buat contohnya nama saya saran gitu loh. Untuk kita masukkan untuk kondisi kedua itu masuk di sini cari v else. Misalnya jika kita klik lagi, kita bisa misalnya umur 20. Nah, di sini jika sudah, kita lihat langsung. Nah, di sini untuk yang tadi, yang warna tadi ya, kita klik menjadi biru, kita klik menjadi merah. Dan untuk yang tadi, untuk conditional rendering di sini seperti yang tadi. Jika kita klik berubah nama saya Farhan, jika kita klik berubah jadi 20. 20 ini adalah umur saya. Nah, seperti ini. Dan untuk apanya di sini tadi kliknya, dan di sini hasil saya Farhan Saki. Nah, di sini hasilnya akan tertera di sini. Baik, sekian video singkat dari saya pembahasan Vue.js ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.